aturan berpakaian, bisa faktor sosial, faktor manfaat dan mudarat. Ini pakaian yang ditentukan oleh syariat itu pasti pakaian yang bermanfaat dan mendatangkan kemaslahatan. Sebaliknya pakaian yang dilarang dalam syariat itu otomatis mendatangkan keburukan, kemudaratan daripada kemaslahatan. Maka sebagai umatnya Rasulullah SAW, maka pakaian yang kita pakai di samping untuk menutup aurat, dan tidak bisa dipungkiri juga pakaian yang kita pakai ini tujuannya untuk menghias diri kita, mempercantik diri kita dengan pakaian itu. Maka macam-macam bentuk pakaian sesuai dengan musimnya. Ya. Tujuan untuk melindungi diri kita dari berbagai macam penyakit, masuk angin lah, macam-macam. Kalau musim dingin berbaju, naik motor berbaju, jangan naik motor bercelana pendek berbaju, tidak. Kalau masuk angin, ya. Kalau bermotor berjaket. Nah itu tujuannya untuk kebaikan badan kita, jangan masuk angin. Ya. Adanya yang masuk angin, mudah masuk angin itu kan. Ya. Di TOP masuk angin dia kan. Saking sensitif nih bang. Di hawa itu masuk angin dia. Itu maknanya sensitif. Ya ini. Tuh ya. Maka aturan syariat ini sudah dipastikan dalam aturan Allah dan Rasul. Maka dalam bab ini ada aturan khusus dari beberapa dalil yang rinci, dari beberapa hadis Nabi dan beberapa fatwa ulama yang ditarik dari beberapa pemaknaan atau penafsiran hadis dan dalil-dalil yang berkenaan dengan itu. Satu hadis yang pertama dalam bab ini, an Abi Amir al-Ash'ari, dari Abi Amir al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Abi Amir al-Ash'ari ini salah satu sahabat Nabi yang ketika beliau mati syahid, beliau ini didoakan oleh Nabi Muhammad, ya Allah jadikan Abu Amir sebagai orang yang di hari kiamat lebih baik dari makhluk yang lain, karena beliau menolong sahabat yang lain, ya, dan beliau mati terbunuh dalam perang. Satu permintaan beliau kepada sahabat yang lain ini untuk mencabut panah, anak panah yang sampai ke dada beliau, menyemburlah darahnya. Sebelum beliau wafat, beliau minta sampaikan dengan Nabi, ceritakan perihal beliau dan doakan, tolong doakan aku. Maka sampai Nabi didatangi oleh sahabat lagi tidur waktu itu, aku lupa nama sahabatnya. Jadi Nabi bangun, ceritakan perihal Abu Amir al-Ash'ari ini tadi. Lantas Nabi SAW mengambil air wudhu, berdoa Nabi Muhammad, sampai sahabat ini melihat ketiak Nabi, berarti Nabi itu dengan tangan yang tinggi berdoa. Dalam bahasa riwayat itu Nabi itu agak kuat berdoa, ya Allah jadikan Abu Amir nanti di hari kiamat menjadi salah satu hambamu yang lebih baik dari makhluk yang lainnya. Itu Abu Amir al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakunanna min ummati, akan ada, akan jadi, akan datang, akan jadi, akan ada, min daripada ummati, umatku. Kata Nabi umatku, ummati itu Nabi mengatakan umatku, umatnya Rasulullah. Yastahilluna al-hirra, ya, ada matan yang lain yastahilluna al-hizza, ada dua versi, ya. Kalau di kitab ini hirra ini disebutkan bilha'i al-maksurah warra al-muhammadain, ya. Jadi al-hirra itu haknya baris di bawah, al-maksurah, ya. Jadi baris hirra ay al-farj. Jadi makna hirra itu kalau haknya baris di bawah, al-hirra itu berarti farj,
Faraj berarti kemaluan. Faraj ya, kalau bahasa kita farji. Yang salahnya buat Fajri bukan Farji. Manggil oi Farji. Kalau yang bahasa itu ya. Noleh mulu. Ngapun aja kamu. Al-yani annahum yastahilluna zina. Di sini diterangkan bahwa mereka itu menghalalkan zina. Zina. Jadi kata Nabi nanti di akhir zaman akan datang akan jadi daripada umatnya Nabi yang nanti mereka menghalalkan farji tadi, kemaluan, yastahilluna zina, menghalalkan zina. Prostitusi itu sah-sah saja katanya. Boleh-boleh bah. Boleh-boleh baik. Dan sekarang sudah terjadi banyak orang yang menghalalkan perzinahan, prostitusi. Ya. Perzinahan dibolehkan bahkan di lokalisasi. Kenapa? Biar tidak liar lah. Zina biar tidak liar di lokalisasi. Kenapa? Kalau tidak dilokalisasi, kata kebijakan yang membuat kebijakan itu, kaget dia keliaran di mana-mana, mana bucu dia wado. Kalau sudah dilokalisasi, dia wado di situlah, milih baik mana yang kena. Warna abang, biru, hijau ada kalau di situ, coklat, hitam lagi ada di situ. Tergantung, ya, modelnya, tergantung versinya, tergantung kualitasnya, tergantung levelnya. Ada yang murah, ada yang mahal. Itu. Tahu nih Ustaz? Tidak, bukannya aku mengamukan. Yang menurut informasi. Ya. Bahkan pernah ada satu daerah yang ditutup oleh pemerintahan baru, lokalisasi itu dihancurkan, dijadikan satu tempat Islamic Center. Ributlah yang kemarin buat kebijakan sama kroco-kroconya. Ya karena kroco-kroco ini yang setuju kan pasti beli segala. Ya. Nah, kalau dia manusia yang setuju berarti dia manusia iblis, iblis itulah. Ya. Ribut, ini begini janji politik segala macam. Lah wong baik, wong benar yang nutup itu dikatakan tidak bagus. Kami harus mencari di mana. Kami punya anak-anak kami yang perlu makan dan sekolah. Inilah pencarian kami. Iya, pencarian uji bibi itu. Jadi dia mencari, jadi pencarian dia. Malam tuh sekitar 2-3 ekor lah dapat oleh langganan daerah. Jadi yang seperti itu dihalalkan, zina dihalalkan dan terjadi kata Nabi. Diprediksi oleh Nabi 1500 tahun yang lalu. Wal harir. Jadi kaki kalau ketemu hadis ada yang pakai apa? Mana tadi? Pakai ha. Ada yang pakai kha, pakai zai, khizza. Ya, ada yang pakai kha, pakai zai. Itu karena di sini semua wa fi ba'dha dan yang lainnya mengatakan al khizza bil ha'i wazai. Jadi ada yang menulisnya al khizza bukan al hirra, al khizza kha dengan zai. Ya. Itu jelas ada keterangannya. Ngapa salah ini Ustaz? Kamu pas mungkin kebenaran kamu tuh buka di Google. Di Google itu ada yang nulis mah itu. Oh, itu sama baik matanya sama, versinya beda. Tapi maknanya ay al-farj tadi. Yani annahum yastahilluna zina. Harir. Nah, kalau ini sudah dinyatakan oleh Nabi, ulama mengatakan di antara pakaian yang dilarang oleh Rasulullah, terutama bagi laki-laki, adalah berupa apa namanya, sutra. Ya. Kalau logamnya laki-laki tidak boleh pakai emas. Ternyata ada sebabnya kenapa. Ya.
Pertama dari segi sosial, bahwa ini satu bentuk berpoya-poya dari kemewahan, megah-megahan, ya. Karena memang ini barangnya barang mahal. Yang kedua, ternyata diteliti kenapa ada larangan laki-laki tidak boleh pakai sutra dan juga pakai emas. Kalau sutra itu, ya, cenderung wong yang pakai sutra laki-laki itu kaget kena namanya penyakit apa tadi nama? Alzheimer. Apa Alzheimer itu? Melemahnya kemampuan fisik dan ingatan. Yang nggak pakai sutra, sutranya asli, sutra yang dipintal, ya. Mahal sutra itu mahal, ya. Tapi yang disebut-sebut sutra yang kita beli itu tidak asli, kalian asli, ya lain sutranya, itu lain sutranya itu. Apa kamu tuh kesana otak kamu itu? Itu sutra iklan itu lain, nah, yang tengah dalu itu lain sutranya itu tuh. Saya tahu. Langsung ke sana pikir, langsung menjelajah pikir. Nah, gawat nih. Itu yang iklan itu, jam 12 malam keluar iklan itu. Tahu lah, aku ngerti lah, tahu aja pikiran kamu. Nah, sampai ke sana, ya. Langsung liar pikiran kamu. Kacau nih. Ini pakaian, ada yang tidak nyambung, ngomong apa mereka. Berarti kalau kamu tidak nyambung berarti Anda polos, masih kecil berarti, ya. Tidak harus nyambung lah, nyambung. Agak bahaya gawat ini, bahaya tak kan. Mampu kelemahan fisik berarti ingatan, termasuk emas. Emas itu berpengaruh, ya, apa istilahnya itu? Ada atom yang dia melebihi kayak, pokoknya ada zat yang melebihi kadar urin, maka ini berbahaya untuk kesehatan laki-laki. Tapi kalau perempuan itu bisa berbarengan dengan ketika dia haid, itu secara umum gambarannya. Tapi kita tidak bisa detail ini. Ternyata hebatnya apa yang dijajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tadi di awal kita buka bahwa kalimat segala sesuatu ditetapkan syariat termasuk pakaian. Ini tentunya di samping untuk menutup aurat, di samping untuk perhiasan kita, menghias diri kita, di samping itu juga mendatangkan mudarat ataupun kemaslahatan dalam aturan. Kalau seandainya mendatangkan kemudaratan maka dilarang. Kalau dia mendatangkan kemaslahatan maka itu dibolehkan, ya. Selagi sesuatu itu mendatangkan kemudaratan, awalnya boleh, tapi datangnya dia mendatangkan kemudaratan maka jadi haram, bahkan dilarang. Nah, termasuk emas tadi. Jadi yang pakai emas tidak usah lanang. Kayak kamu misalnya apa istilahnya itu yang sebelum kawin dong, tunangan kan nggak tradisi kan. Kalau tradisi tukar cincin gitu kan. Nah, tukar cincin, kayak lanangnya masuk ke cincin ke betinonya masuk ke cincin ke lanangnya. Pakai emas itu. Jadi kalau kamu kaget nak tukar cincin, tidak usah pakai emas. Aku tidak usah pakai emas. Pakai apa misalnya? Pakai perak baik. Ya, tidak ganti karet gelang kecil-kecil. Aman. Pas butuh kaget, iya. Nah, itu warna merah yang ini warna putih kan. Nah, itu emas gaya baru. Nah, itu. Jadi itu termasuk. Jadi tidak kata sesuatu yang dilarang oleh Nabi itu berdasarkan apa yang Allah wahyukan, yang tidak kata kebaikan atau untuk kepentingan umatnya itu. Jadi jangan tekak bantah lah kalau memang sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka bab ini khusus membicarakan tentang libas pakaian. Apa yang boleh atau yang tidak boleh. Tidak usah lah. Ada orang tuh pakai emas, lanang pakai emas, kalung. Ya, gitu. Ya, ada yang pakai emas kalung. Sebenarnya lucu pula kalau lanang pakai emas. Agak bukan gagah, agak mana?
agak geli-geli ngawasnya. Iya kan, nggak bawa baju loh. Pakai wadah sterek cuma pakai emas, aduh. Pakai emas, galung emas, wadah sterek kan cuma agak kurang lemah juga nih. Agak lain ya, ada kelainan juga jadi. Agak ngawasnya itu mana itu. Itu. Jadi ini hadis yang pertama. Jadi ini bab yang pertama tentang larangan memakai sutra. Wallahu a'lam. Dikit baik, tak bisa mana. Habis ada nanya. Ada pertanyaan, bagaimana kalau pakai suaso? Suaso. Tahu suaso? Kadar emasnya berapa persen? Berapa persen? Dikitnya 10% paling. Ya, bila jarang. Aku dulu sempat pakai suaso juga dulu. Ya. Suaso, tapi kecil. Kalau yang mahal, yang besar udah pakai aku mahal. Sesuai budget deh. Ya, nggak tahu di mana suaso itu. Itu batunya batu mirah. Ya, nggak tahu di mana itu. Masih adanya dulu. Lah, ya siap waktu itu aku nggak tahu lah. Aku jual ke sana waktu itu. Ya, aku jual rasanya. Nah, jadi setahun ya. Kalau nih yang dulu masih pada masih. Yang jangan kau belinya. Ada suaso. Nah. Utara kato mengkali. Tapi kalau dia sudah mengandung emas, berarti efek kimiawinya masih ada. Efek kimiawinya masih ada. Sama dengan kita kasih minuman banyu putih yang tidak pakai gula dengan pakai gula sedikit, masih terasa tidak manis-manisnya. Itu manis-manisnya. Tapi kalau mineral ada manis-manisnya. Kalau galon yang lama ada asam-asamnya. Tak tahu jamuran kalau supaya ada masam-masamnya deh. Nah, itu lumutnya. Habis aja. Untung aku agak sensitif lidahku nih kan. Maksud lidah kuro-kuro lewat itu, tapi terasa ngapa ada masam-masam ini. Perasaan mineral manis-manis ini masam-masam nih deh. Itu bukan mineral. Nah, jadi kalau dia kadarnya sedikit manis, dia tetap ada gula dah. Ada tak gulanya di sini? Efek gulanya ada tak? Ada, tapi sedikit. Oh, apa artinya? Itu lama ikhtiar. Menghindarkan kemudaratan itu lebih afdal daripada mendatangkan kemaslahatan. Kalau begitu, ikhtiar kita, hati-hati, tanggal ke lepas. Aku setelah dapat fatwa itu aku lepas ke apa suaso lagi pakai suaso. Alhamdulillah musim cincin waktu itu batu. Tidak pakai suaso lagi. Kalau cincin batu, kalau suaso mahal segramnya sekian. Kalau cincin batu itu tidak usah pakai suaso. Pakai yang dijil 16 tuh baik, 30.000 baca sudah ada. Nah, yang jelas pasti murahnya udah itu. Nah, jadi yang seperti itu ikhtiar, hati-hati. Yang sudah masih pakai suasto udah saya pakai lagi ya. Kalau jam tangan emas, ada jam tangan emas, ada ya, yang asli itu mikron. Tapi mikron itu sebenarnya sebutan baik, panggilan baik mas, tapi bukan emas. Kalau di emas nian bukan cak gitu arkon, ya. Apalagi kita beli di marketplace ya, di marketplace ya, dijual murah ya, next time dapat. 350 misalnya kan, wah asli gitu kan. Nah, ngotot lagi tuh asli, harga sama itu kati asli nih. Sama dengan ada wong jual jam Rolex harga 2 juta, di mana jam Rolex 2 juta, ya, kati jam Rolex 2 juta tidak ya. Nah kalau Rolex yang diputar tuh aduh tidak, nah, itu Rolex, itu Rolex ya. Nah, jadi itulah kenapa dilarang terutama bagi laki-laki ya. Yang jelas pakaian itu pasti ada manfaatnya, tapi
dalam sisi tersendiri, ada bahan-bahan tersendiri yang di dalam aturan syariat. Paham? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. اللهم اجعل هذا جمع مرحوم وتفرق لنا وعنه تفرقا معصوما واغفر لنا ذنوبنا لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات الاحياء والاموات والتحيات والراحمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وسلم الحمد لله العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها عافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها عافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. كفارة المجلس.